oleh media, itu semua ada dalam ranah atau kerangka atau pengaruh dari kekuasaan. Baik kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan politik. Jadi dalam konteks mata kuliah ekonomi politik yang ingin dipahami adalah bagaimana kita mengetahui kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik itu mempengaruhi kinerja media. Oke, awalan ini bisa dipahami? Halo? Bisa, Bapak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Ini ada orangnya enggak ya? Aisika, Melani. Enggak ada. Hadir, Pak. Ahmad Zulfan. Hadir, Pak. Ahmad Bayu. Hadir, Pak. Ada orangnya diajak ngomong nggak pada jawab. Alif. Alma. Hadir, Bapak. Atolah. Hadir, Pak. Bima Satria. Hadir, Bapak. Butterfly ini namanya siapa? Ya. Ardia, Pak. Siapa? Ardia. Cewek apa cowok? Cewek, Pak. Dila. Hadir, Pak. Dwi Mukhlisatin. Hadir, Bapak. Elviana. Hadir, Pak. Angelita. Hadir, Bapak. Fikri. Hadir, Bapak. Tira. Hadir, Bapak. Lutfiatul. Hadir, Pak. Akbar, Muhammad Akbar. Muhammad Faisal. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Raihan. Hadir, Bapak. Nur Sheila. Hadir, Bapak. Nur Sania. Hadir, Bapak. Rizal. Hadir, Bapak. Septiana. Zenia. Hadir, Bapak. Oke. Bentar, coba saya. Coba ini tes dulu ya. Saya share ke grup, coba Anda absen, apakah bisa masuk apa enggak. Coba Anda absen.
Di grup itu linknya sudah saya share. Coba ada kendala enggak? Sudah ada yang bisa? Ya. Sudah semua ini tidak ada pemberitahuan di sini. Kalau ada kan masuk mesti pemberitahuan. Sudah nyoba absen? Bisa? Mohon info. Data tidak tersedia, Pak. Data tidak tersedia, berarti belum benar ya. Coba itu kalau di barcode itu bisa nggak? Pakai akun Trunojoyo ya. Oke, sambil Anda coba, saya lanjutkan ya. Kayaknya memang masih belum stabil aplikasinya. Oke, mengapa ekonomi politik media itu penting untuk dipelajari oleh mahasiswa ilmu komunikasi? Maka dia harus dirumuskan menjadi satu mata kuliah yang harus ditempuh dalam satu semester. Seberapa penting dia dan apa sebenarnya arti pentingnya. Karena sesungguhnya hampir setiap dari mata kuliah yang sudah mahasiswa tempuh, yang sudah kalian tempuh, itu terus saling berhubungan satu sama lain. Dan intinya, substansinya nanti ada pada 3 mata kuliah ya. 1 pengantar ilmu komunikasi, 2 teori komunikasi, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian komunikasi. Ini semuanya inti dari semua pelajaran tentang ilmu komunikasi itu ada pada 3 mata kuliah itu. Jadi kalau dan yang 2 insya Allah sudah saya tempuh, sudah Anda tempuh ya, pengantar ilmu komunikasi dan teori komunikasi. Karena mata kuliah yang lain itu secara konseptual dan teoretik pasti termaktub di pengantar dan di teori. Jadi semua semuanya berhubungan. Nah, kenapa ekonomi politik media itu penting? Ya. Selain karena kesadaran tadi bahwa media itu tidak hidup dalam ruang hampa, media tidak hidup dalam ruang kosong, media itu tidak netral. Ya. Mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk memahami realitas media itu dengan lebih kritis. Mahasiswa bisa memahami realitas media itu dengan lebih kritis. Bahwa ternyata
di era teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, kemudian berkembang dengan sangat cepat, media itu betul-betul mendominasi kehidupan kita. Ya kan, Anda tidak bisa tidak melihat gadget dalam waktu 5 menit. Bahkan ketika sambil kuliah, bahkan ketika sambil pacaran, sebentar-sebentar Anda melihat gadget untuk mengupdate atau untuk memantau update informasi yang datang ke gadget Anda, ke hadapan Anda. Apakah itu informasi dari media sosial, media chatting, atau bahkan portal media online. Informasi terus berseliweran dalam kehidupan kita. Mulai bangun tidur, beraktivitas, sampai menjelang berangkat tidur, kita tidak bisa lepas dari gadget. Kita tidak bisa lepas dari smartphone. Padahal dari smartphone itu tiap detik terdistribusi berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia, dari berbagai domain kehidupan. Nah, ketika itu datang terus-menerus, maka lama-lama dia akan membentuk opini. Ya, lama-lama akan membentuk opini. Ketika opini publik sudah terbentuk, maka dia akan menjadi, secara ekonomi dia akan menjadi pasar, secara politik dia akan menjadi peluang suara. Potensi suara. Tidaknya akan menimbulkan kritisisme atau pemikiran kritis atau kesadaran kritis bahwa kehidupan kita itu didominasi oleh media, baik media sosial, media ataupun media mainstream. Nah, padahal setiap media tersebut itu bukan tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba muncul mak bedunduk, melalui proses pendirian. Artinya ada pemilik di sana. Ini kritisisme kedua yang bisa muncul. Ya. Pemilik memiliki kepentingan ekonomi politik tertentu. Apalagi kadang-kadang pemilik modal itu pada saat bersamaan adalah pemilik kekuatan politik. Di Indonesia banyak contohnya ya. Surya Paloh itu ya pemilik media, ya pemilik Nasdem. Kalau sudah begitu maka diharapkan mata kuliah ini akan membuat mahasiswa bisa berpikir kritis bahwa ternyata media itu tidak lepas dari kepentingan kepemilikan media. Karena dalam setiap ada konsentrasi kepemilikan media, ketika media itu dikuasai oleh kelompok tertentu, maka pasti akan ada monopoli. Kita tahu misalnya dalam konteks Indonesia ada Media Indonesia Group, Metro dan Media Indonesia yang dimiliki oleh Surya Paloh yang berafiliasi dengan Partai Nasdem. Ada MNC Group yang berafiliasi dengan Partai Perindo. Ada Trans Corporation Group yang berafiliasi dengan Partai Demokrat. Pada akhirnya kan ketika ada kepentingan ekonomi dan kepentingan politik di sana, maka kita akan memiliki kesadaran kritis bahwa media ternyata digunakan untuk bukan hanya mendatangkan keuntungan ekonomi melalui iklan, tapi juga mendatangkan keuntungan politik melalui terbentuknya opini publik.
yang mengakses media tersebut. Di sini pentingnya mata kuliah ekonomi politik media itu dipelajari. Secara umum ada 4 yang nanti akan menjadi ruang lingkup kajian dari mata kuliah ekonomi politik media. Oke, sebentar, sudah ada yang berhasil absen melalui Civitas? Belum bisa, Bapak. Belum? Belum ada ya? Sudah Adanya bisa, yang Pak. semester 4, Bapak. Sudah. Gimana? Gimana, sudah bisa? Sudah, Pak. Ada tulisannya hadir. Oh, ya berarti sudah bisa. Mungkin kalau ada yang Punya saya ini, ada Pak, yang yang belum, muncul malah dosen semester 4. memang kan semester 4. Ya, kalau ada kendala biasanya gini, belum logout atau belum masuk ke akun Trunojoyo, belum logout dari akun lain dan belum masuk dari akun Trunojoyo. Jadi coba pelan-pelan untuk pertemuan pertama ini saya buka dulu, artinya sampai nanti malam pun Anda bisa absen. Ruang lingkup kajian yang pertama adalah hal-hal yang mengenai tentang produksi media. Bagaimana sebuah proses produksi di media itu terjadi. Ketika media memproduksi sebuah pesan, gampangannya itu ketika Trans TV memproduksi sebuah acara, atau ketika sebuah koran Jawa Pos misalnya memproduksi sebuah berita, itu proses produksi itu tidak bisa lepas dari siapa yang memiliki media tersebut. Ya, bagaimana proses produksi itu didanai. Kalau melalui pinjaman bank, akhirnya siapa yang memiliki bank itu? Kalau menggunakan dana pemilik, siapa yang punya? Siapa yang memiliki media itu, uang itu? Juga tidak bisa dilepaskan dari pekerjanya, apakah wartawannya, apakah manajernya, apakah bagian iklannya, sampai bagian produksi, syuting, kalau TV, cetak, kalau media cetak. Itu nanti akan menjadi bagian dari pembahasan di mata kuliah ekonomi politik media. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah bagaimana pesan tadi, setelah pesan diproduksi, bagaimana pesan tadi itu didistribusikan. Dan itu terkait dengan pertama, aturan hukum, perundang-undangan, atau regulasi. Aturan hukum perundang-undangan itu kan urusannya kekuasaan, urusan politik. Maka di sini nanti akan membahas banyak sekali bagaimana aturan perundang-undangan itu diciptakan. Apakah pemilik media memiliki hubungan dengan partai politik tertentu. Kalau dalam konteks
media sosial, kita kenal namanya algoritma. Pesan yang muncul itu kecenderungannya adalah pesan yang diinginkan atau pesan yang sesuai dengan karakter pemilik gadget, pemilik akun. Jika Anda membuka YouTube tentang demo Pati, maka besok pagi berita-berita atau video-video tentang demo Pati akan muncul di beranda Anda. Bagaimana algoritma itu diciptakan? Bagaimana algoritma itu berputar? Bagaimana hukum-hukum itu, algoritma itu? Lingkup berikutnya adalah publik sebagai konsumen media. Kita sebagai konsumen media, audien media. Kita yang mengakses data, kita yang mengakses informasi, kita yang mengakses pesan. Apa kepentingan kita mengakses sebuah pesan? Latar belakang audien, latar belakang konsumen itu apa? Dia terpengaruh apa enggak? Dia punya relasi ekonomi politik tertentu apa tidak? Lingkup yang berikutnya adalah terkait dengan relasi global, bagaimana hegemoni media internasional melahirkan globalisasi, melahirkan imperialisme budaya, melahirkan keseragaman kultur, akhirnya juga keseragaman kebutuhan karena yang diakses sama. Orang Indonesia sudah terbukti banyak yang gila drakor, video-video pendek dari Cina mendominasi TikTok. Ya. Di televisi Indonesia misalnya, Antv itu seperti menjadi corong budaya India. Semua sinetronnya impor dari India. Sementara sampai hari ini kita belum bisa mendistribusikan pesan-pesan dari negara kita ke belahan dunia yang lain. Itu problematika ekonomi politik media. Nanti ada beberapa pendekatan dalam memahami ekonomi politik media, meskipun secara umum keempat pendekatan itu pasti ada dalam mata kuliah ekonomi politik media, yaitu ada pendekatan holistik yang memahami bagaimana ekonomi politik budaya dan teknologi itu berpengaruh terhadap kinerja, pendekatan historis bagaimana perkembangan kapitalisme dan globalisasi, pendekatan kritikal bagaimana mempertanyakan netralitas media dan normatif tentang bagaimana demokrasi berdampak pada kinerja media. Tapi secara umum kajian ekonomi politik media yang terutama sekali di dunia ini sangat dipengaruhi oleh Vincent Mosco, ya, teoretikus atau pakar ekonomi politik media bernama Vincent Mosco ini yang paling banyak mempengaruhi kajian tentang ekonomi politik media. Itu maka pendekatan ketiga atau pendekatan kritikal itu nanti yang akan banyak mendominasi pembahasan tentang ekonomi politik media. Ini akan saya sampaikan singkat-singkat saja karena nanti di tiap bab di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail. Di pertemuan awal menyampaikan semacam kerangkanya saja. Kemudian ekonomi politik media juga akan membahas tentang tantangan dan isu kontemporer tentang ekonomi politik media, yakni tentang adanya konglomerasi. Tadi saya sudah mencontohkan di Indonesia ada Media Indonesia Group, ada Kompas Group, ada Jawa Post Group, ada Trans Corporation Group, ada LaTV Group, ada Mega Group,
Tantangan lain adalah tentang digitalisasi. Ya, kita semua sekarang tidak bisa lepas dari Meta, dari Google, dari TikTok, YouTube, Instagram, dan seterusnya. Dan komodifikasi data dikemas demikian rupa agar bagaimana bisa mendatangkan keuntungan. Dan akhirnya bahasan-bahasan tentang polarisasi politik yang sejak pemilu 2004 terus hadir dalam ranah politik di Indonesia. Bagaimana peran negara dan dalam perundang-undangan dan mengontrol informasi itu juga akan menjadi pembahasan dalam mata kuliah ini. Oke, baik. Ada pertanyaan? Nah, seperti tadi saya sampaikan, pertemuan pertama ini singkat saja untuk menyampaikan kerangka dan terutama untuk berlatih aplikasi Civitas tadi dalam hal absen. Karena nanti Anda bisa lihat RPS-nya, bahkan materinya itu juga di materi perkuliahan itu juga di aplikasi itu. Dan nanti secara terbuka Anda juga bisa melihat nilai Anda, absen Anda, jumlah kehadiran Anda, nilai Anda itu juga di aplikasi itu. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, pertemuan pertama ini saya akhiri dulu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mari, Cuk.